ide gagasan untuk membuat partai super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Bicara tentang soal kemungkinan bagaimana Jokowi mendirikan partai politik yang baru. Ini tentu saja karena sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana keterangan Jokowi ketika ditanyakan oleh awak media soal kemungkinan dirinya mendirikan partai politik yang baru. Jokowi tidak membantah bahwa Pak Jokowi itu sempat berbicara dengan para relawan-relawannya soal kemungkinan mendirikan partai politik. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, nggak bisa dihalang-halangi bahwa orang satu ini, presiden kita yang ketujuh ini, sudah nggak susah membandingkannya dengan orang-orang biasa yang pernah jadi kepala negara bahkan di Indonesia ini. Partai super terbuka, gagasan dari mantan Presiden Joko Widodo siap menggilas PDIP. Ada isu yang sementara berseliweran bahwa mantan Presiden Joko Widodo bakal membuat sebuah partai yang dinamakan Partai Super TBK atau Super Terbuka. Hal ini tentu menyikapi pernyataan beliau pada beberapa bulan kemarin ketika beliau mau mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden, dan awal ketika tinggalkan jabatan tersebut, ia pernah mengomentari atau memberikan sebuah statement terkait dengan partai perorangan. Hal ini sering dikaitkan dengan partai PSI yang saat ini diketuai oleh putra bungsunya, yakni Kaisang Pangarep. Apakah partai Super TBK yang dimaksudkan Jokowi merupakan perubahan nama dari partai PSI, ataukah partai Super TBK yang disampaikan Jokowi tersebut adalah benar-benar sebuah partai baru yang bakal diluncurkan? Disinyalir atau diduga kuat, partai Super TBK tersebut bakal menggilas partai PDI Perjuangan, dalam artian bahwa bakal mematahkan dominasi dari partai PDIP. Jika benar demikian, apakah komentar Megawati atau beberapa para elit dari partai PDI Perjuangan terkait inisiatif dari mantan Presiden Jokowi untuk membentuk partai tersebut? Ya, kalau dugaan saya, kemungkinan besar partai Super TBK yang disampaikan atau yang bakal diluncurkan oleh Jokowi bakal menjadi sebuah partai besar. Karena kita sadari bahwa Jokowi atau popularitas Jokowi itu sungguh luar biasa di Indonesia. Karena begitu banyak masyarakat yang sangat antusias dan memberikan dukungan atau support untuknya. Bukan tidak mungkin partai yang bakal diluncurkannya akan menjadi sebuah partai yang luar biasa. Baik, seperti apa komentar dari mantan Presiden Jokowi terkait partai Super TBK, dan apa saja analisa dari para tokoh? Mari kita ikuti video-videonya. Ide gagasan untuk membuat partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI, ya seperti itu. Partai yang terbuka, yang super terbuka, yang nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya, dan selama ini dan itu betul-betul partai milik bersama. Terkait
PSI perorangan, Pak. Pendapat Bapak sendiri seperti apa, Pak? Kemarin kan Pak Andi bilang akan mengubah PSI menjadi PSI perseorangan mengikuti konsepnya Pak Jokowi. Dan dipaparkan kan konsepnya seperti apa. Kalau menurut Pak Jokowi sendiri? Ya gini, jadi itu memang ada ide gagasan untuk membuat partai super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI, ya seperti itu. Partai yang terbuka, super terbuka, ya nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Kan selama Berarti, ini dan itu betul-betul partai milik bersama. Berarti nggak jadi Pak bikin Ya, partai seperti BK Pak Jokowi? Ini kan gagasan, kemudian sudah disambar oleh partai. Kalau partai, semua partai menjadi TBK kan bagus. Harapannya berarti seperti apa ya? Semua partai akan Iya, kan bagus, partai modern. tapi selama ini kan cenderung elit yang kemudian menentukan kepemimpinan, Ya Pak. itulah ada ini, ada gagasan ini. Jokowi mau bikin partai baru? Isu ini lagi rame dibahas. Nama yang muncul, partai super TBK, super terbuka atau super terbukti? Entah bercanda atau serius, yang jelas pernyataan Jokowi soal ini bikin heboh. Ada yang bilang ini kritik buat sistem partai yang kaku, ada juga yang yakin ini beneran bakal jadi kendaraan politik baru. Tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal nggak sih? Apakah Jokowi punya modal buat bikin partai? Jawabannya jelas, punya dan lebih dari cukup. Jokowi, mesin politik yang masih panas. Kalau ada yang bilang Jokowi nggak cukup kuat buat bikin partai baru, mungkin dia belum lihat modal politik yang dimiliki mantan presiden ini. Coba kita bongkar. Relawan Jokowi itu bukan kaleng-kaleng. Dari Pilgub DKI, 2 kali Pilpres sampai sekarang, mereka masih solid. Nggak ada mantan relawan, yang ada relawan militan. Beda sama politisi lain, yang setelah lengser jadi sejarah, Jokowi masih punya rating tinggi. Namanya tetap diperhitungkan di peta politik nasional. Mau dicibir kayak apapun, Jokowi tetap dikenal sebagai pemimpin yang turun langsung ke rakyat. Ini modal penting kalau beneran bikin partai. Jadi kalau ada yang skeptis soal kans Jokowi mendirikan partai, pertanyaannya, emang siapa lagi yang lebih siap? Saat ini ada perubahan besar dalam aturan main. Dulu harus 4% buat masuk DPR, tapi ada kemungkinan turun. Bahkan bisa 0%, artinya partai baru makin gampang lolos. Kalau aturan ini dihapus, Jokowi nggak perlu capek-capek negosiasi sama partai lama buat dukung capres pilihannya. Partai baru pun bisa langsung maju. Jadi kalau partai super TBK beneran lahir, ini bukan partai kecil-kecilan, ini bisa jadi game changer. Tapi ada juga kemungkinan lain. Partai super TBK cuma sindiran buat sistem politik yang ada. Coba lihat realita partai di Indonesia. Hampir semua partai besar dikendalikan segelintir elit. PDIP, Megawati sentralnya. Siapapun kader yang melawan, out. Demokrat, keluarga Cikeas dari SBY ke AHY. Gerindra, Prabowo sentralnya. PKB, Muhaimin gak tergantikan. Nasdem, PAN, Golkar, sama aja elit yang mengatur. Jokowi dengan gayanya yang sering belusukan ke akar rumput, jelas nggak cocok dengan model kepemimpinan turun-temurun ini. Kalau beliau beneran mau mendobrak sistem, bikin partai baru bisa jadi solusi. Tapi ada yang menarik nih. Kalau Jokowi kritis soal kepemimpinan partai yang tertutup, gimana dengan PSI? Kaisang jadi ketum PSI secepat kilat. Partai yang katanya anak muda, tapi langsung dikuasai putra mantan presiden. Ini partai beneran atau cuma kepanjangan tangan politik Jokowi? Kalau Jokowi mau konsisten,
harusnya kritik ini juga berlaku buat PSI. Saat ini ada perubahan besar dalam aturan main. Dulu harus 4% buat masuk DPR, tapi ada kemungkinan turun, bahkan bisa 0%, artinya partai baru makin gampang lolos. Kalau aturan ini dihapus, Jokowi nggak perlu capek-capek negosiasi sama partai lama buat dukung capres pilihannya. Partai baru pun bisa langsung maju. Jadi kalau partai Super TBK beneran lahir, ini bukan partai kecil-kecilan. Ini bisa jadi game changer. Kalau partai Super TBK benar-benar didirikan, siapa yang paling ketar-ketir? Jawabannya, partai-partai besar yang selama ini nyaman di posisi atas. Jelas, ini yang pertama kali kena dampak. Basis Jokowi banyak dari pendukung PDIP. Kalau Jokowi bikin partai baru, bakal ada pergeseran suara besar-besaran. Apalagi setelah drama petugas partai yang bikin hubungan Jokowi dan PDIP panas dingin. Bisa jadi ini alasan Megawati terlihat semakin waspada. Prabowo memang sudah jadi presiden, tapi kalau Jokowi bikin partai, arah politik bisa berubah. Prabowo butuh dukungan solid untuk jalankan pemerintahannya. Kalau partai Super TBK muncul dan ikut bermain, strategi politik Prabowo bisa berubah total. Partai-partai ini bisa jadi rebutan antara Jokowi dan Prabowo. Kalau Jokowi punya partai sendiri, posisi mereka di koalisi bisa terombang-ambing. Intinya, kalau Jokowi benar-benar bikin partai, peta politik Indonesia akan terguncang. Kenapa Jokowi bisa sukses dengan partai baru? Ada yang bilang, bikin partai baru itu sulit. Butuh uang, butuh struktur, butuh kader. Tapi apakah itu masalah buat Jokowi? Tidak. Relawan Jokowi itu bukan relawan musiman. Mereka solid, mereka setia, dan mereka ada di mana-mana. Ini kekuatan yang nggak bisa dianggap remeh. Siapa yang nggak kenal Jokowi? Popularitasnya tetap tinggi, bahkan setelah lengser. Ini modal besar untuk menarik simpati rakyat. Selama 10 tahun jadi presiden, Jokowi pasti punya orang-orangnya sendiri. Orang-orang ini bisa jadi tulang punggung partai baru. Jadi kalau ada yang bilang, bikin partai itu susah, jawabannya simple. Kalau yang bikin Jokowi, lain cerita. Partai Super TBK, apa yang bisa ditawarkan? Kalau benar-benar berdiri, apa yang bakal jadi keunggulan Partai Super TBK dibanding partai lama? Partai lama dikuasai segelintir elit? Partai Super TBK bisa hadir dengan sistem yang lebih terbuka. Dengan gaya kepemimpinan ala Jokowi, partai ini bisa lebih fokus pada program-program yang menyentuh langsung masyarakat bawah. Gak ada lagi model partai turun-temurun. Partai ini bisa jadi platform buat politisi muda yang benar-benar ingin bekerja untuk rakyat. Kalau konsepnya seperti ini, bukan gak mungkin Partai Super TBK bisa langsung melejit di pemilu mendatang. Ayo Pak Jokowi, jangan tunda lagi. Lihat situasi sekarang, rakyat sudah bosan dengan partai yang itu-itu saja. Kalau Jokowi memang ingin membawa perubahan, ini saatnya. Modal ada, dukungan rakyat kuat, peluang terbuka lebar. Kalau memang mau mendobrak sistem, jangan setengah-setengah. Bikin partai baru, tunjukkan kalau demokrasi kita bisa lebih baik. Jadi, kapan deklarasinya Pak Jokowi? Sekarang mari bicara tentang pemilu 2029. Kalau Partai Super TBK benar-benar lahir, apa dampaknya? Tanpa partai, Jokowi memang nggak bisa maju lagi. Tapi kalau punya partai sendiri, dia bisa pasang kuda-kuda untuk menentukan siapa capres yang diusungnya. Dan jangan lupa, Jokowi masih punya pengaruh besar dalam politik Indonesia. Bayangkan kalau Jokowi mengusung capres sendiri di luar partai-partai besar yang ada sekarang. Ini bisa menghancurkan dominasi lama dan bikin peta politik jungkir balik. PDIP bisa kehilangan banyak suara. Gerindra harus putar otak lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Golkar, Nasdem, PKB, dan lainnya, mereka harus cari cara untuk tetap relevan. Skenario terburuk bagi partai lama, Jokowi sukses bikin partai, partai itu langsung melejit, dan mereka kehilangan kursi besar-besaran di DPR. Sekarang Prabowo didukung koalisi besar. Tapi kalau Partai Super TBK lahir, semua partai akan mulai berhitung ulang. Loyalitas politik itu cair. Kalau partai-partai di koalisi mulai pindah haluan ke Jokowi, Prabowo harus siap dengan strategi baru. Apa yang harus dilakukan Jokowi sekarang? Kalau memang serius, Jokowi nggak boleh terlalu lama menunda. Jangan hanya jadi wacana. Sekali diumumkan, gelombang dukungan bisa langsung terbentuk. Jangan sampai jadi partai eksklusif yang akhirnya mirip partai lama. Kalau benar ingin membawa perubahan, tunjukkan dari awal. Jangan tunggu sampai 2028 baru memutuskan siapa yang akan diusung. Rakyat butuh kepastian
dan Jokowi harus menunjukkan arah politiknya dengan jelas. Kesimpulan, Jokowi jangan ragu lagi. Lihat situasi sekarang, ini momentum emas. Rakyat butuh perubahan. Partai lama makin nggak relevan, peluang terbuka lebar. Kalau Jokowi bikin partai, ini bisa jadi kekuatan baru yang mengguncang sistem lama. Jadi Pak Jokowi, tunggu apa lagi? Deklarasi sekarang dan buktikan kalau perubahan itu masih mungkin. Kalau Jokowi benar-benar mendirikan partai baru, ini bukan sekadar tambahan warna dalam politik. Ini adalah revolusi. Kenapa? Karena selama ini partai-partai lama hanya sibuk mempertahankan kekuasaan. Rakyat seringkali cuma dijadikan alat untuk menang pemilu. Jokowi bisa merombak sistem itu. Politik Indonesia selama ini dikendalikan oleh dinasti dan oligarki. Ketua umum partai injak pemilik partai PDIP, Megawati turun ke Puan. Demokrat, SBY turun ke AHY. Gerindra, Prabowo masih dominan. PKB, Muhaimin nggak tergoyahkan. Jokowi bisa mendobrak tradisi ini. Kalau partai Super TBK lahir, rakyat akan melihat alternatif nyata. Partai yang lebih terbuka, lebih demokratis, dan benar-benar mendengarkan suara rakyat. Dan kalau ini berhasil, partai-partai lama akan dipaksa berubah. Mereka nggak bisa lagi mempertahankan cara lama kalau nggak mau kalah dalam persaingan. Jangan lupa, pemilih terbesar di 2029 adalah anak muda. Mereka ini bosan dengan sistem politik yang itu-itu saja. Siapa yang bisa menarik mereka? Partai yang punya visi jelas, pemimpin yang dekat dengan rakyat, dan kebijakan yang pro anak muda. Siapa yang punya rekam jejak seperti itu? Jokowi. Jadi kalau partai Super TBK hadir dengan wajah baru yang segar dan bersih dari politikus lama, ini bisa jadi daya tarik besar bagi pemilih muda. Saat ini Prabowo dan koalisinya memang solid, tapi kalau Jokowi bikin partai baru, strategi harus diubah total. Capres 2029 bisa berubah total. Kalau partai Super TBK ikut bertarung, capres yang sekarang dijagokan bisa kehilangan dukungan besar. Koalisi pemerintah bisa bergeser. Partai-partai yang sekarang mendukung Prabowo bisa mulai melirik Jokowi sebagai alternatif baru. Elektabilitas bisa terbelah. Rakyat yang sekarang loyal ke Prabowo bisa beralih ke partai Super TBK kalau mereka melihat Jokowi masih punya kekuatan besar. Jadi, ini bukan cuma soal Jokowi bikin partai atau enggak. Ini soal masa depan politik Indonesia yang bisa berubah total. Jangan hanya mengkritik sistem lama. Bangun sistem baru. Partai baru yang lebih demokratis. Partai yang benar-benar dekat dengan rakyat. Partai yang bisa menjadi rumah politik bagi pemilih muda. Kalau benar-benar terjadi, partai Super TBK bisa jadi kekuatan besar yang menentukan arah Indonesia ke depan. Jadi Pak Jokowi, saatnya deklarasi. Jangan cuma jadi wacana, rakyat menunggu langkah nyata. Kalau partai Jokowi beneran lahir, PDIP bakal kena dampak paling besar. Kenapa? Karena basis pemilih Jokowi selama ini banyak yang berasal dari PDIP. Sekarang bayangkan, Jokowi punya partai sendiri. Relawan Jokowi nggak lagi mendukung PDIP. Pemilih loyal Jokowi pindah ke partai Super TBK. Apa yang terjadi? PDIP bakal kehilangan kekuatan politik terbesar mereka. PDIP tanpa Jokowi, Sages Ambyar. Sejujurnya, kekuatan PDIP selama ini bukan hanya karena Megawati atau Puan, tapi karena Jokowi. Tanpa Jokowi, PDIP bisa kehilangan suara rakyat kelas bawah yang selama ini mendukung Jokowi. Jaringan relawan yang solid di seluruh Indonesia. Citra pemimpin yang dekat dengan rakyat. PDIP bisa tetap besar? Sulit. Bahkan di 2024 saja, mereka udah kehilangan suara cukup signifikan. Apalagi kalau Jokowi benar-benar keluar dan bikin partai sendiri. Nyungsep total, koalisi politik berubah drastis. Kalau partai Jokowi sah berdiri, efek domino bakal terasa. PDIP kehilangan banyak kader dan simpatisan. Partai-partai lain mulai melirik Jokowi sebagai kekuatan baru. Pilpres 2029 bakal lebih seru karena ada kekuatan baru yang bisa menandingi partai lama. Yang jelas, politik Indonesia nggak akan sama lagi. Ini bukan sekadar soal Jokowi bikin partai atau enggak. Ini soal siapa yang bakal jadi kekuatan baru di Indonesia. Jadi, ayo Pak Jokowi, segera deklarasi. Sekarang mari kita realistis. PDIP selama ini bisa dominan karena Jokowi jadi mesin suara mereka. Di 2014, Jokowi mengangkat elektabilitas PDIP sampai ke puncak. Di 2019, PDIP masih berjaya karena Jokowi maju lagi.
Tapi di 2024, PDIP sudah mulai kehilangan pengaruh. Hasil pemilu kemarin jelas menunjukkan penurunan suara mereka. Apalagi kalau Jokowi beneran bikin partai baru, habis sudah. PDIP tanpa Jokowi itu ibarat mobil tanpa mesin, rumah tanpa pondasi api, tanpa bahan bakar. Singkatnya, PDIP bakal jalan tapi terseok-seok. Puan gantikan Jokowi? Mimpi. PDIP mungkin berharap Puan Maharani bisa jadi penerus Jokowi di partai. Tapi kita lihat realitanya. Elektabilitas Puan rendah. Survei menunjukkan dia nggak punya daya tarik besar di kalangan pemilih. Nggak ada kedekatan dengan rakyat. Gaya kepemimpinan Puan beda jauh dengan Jokowi yang rajin belusukan. Kalah saing dengan figur lain. Jika lawannya Anies, Ganjar, atau bahkan Prabowo di 2029, peluangnya sangat kecil. Jadi kalau PDIP berharap bisa tetap berjaya tanpa Jokowi, itu cuma mimpi. Partai Jokowi, the real game changer. Kalau Jokowi bikin partai baru, siapa yang bakal ikut bergabung? Relawan Jokowi. Mereka sudah teruji solid dan loyal. Kader PDIP yang kecewa, banyak yang mulai merasa nggak nyaman di PDIP. Para menteri di kabinetnya, beberapa nama besar pasti ikut merapat. Kaum muda dan pemilih rasional. Jokowi punya daya tarik kuat di kalangan ini. Bayangkan kalau partai ini beneran jalan, koalisi politik di Indonesia bakal berubah drastis. Yang jelas PDIP harus bersiap kehilangan banyak suara. Tanpa Jokowi, PDIP bukan lagi raksasa politik seperti dulu. Jadi, tinggal tunggu waktu sampai Jokowi benar-benar deklarasi. Dan kalau itu terjadi, PDIP bakal lebih nyungsep dari yang kita kira. Bicara tentang soal kemungkinan bagaimana Jokowi mendirikan partai politik yang baru. Ini tentu saja karena sehari dua hari ini kita mendengarkan bagaimana keterangan Jokowi ketika ditanyakan oleh awak media soal kemungkinan dirinya mendirikan partai politik yang baru. Jokowi tidak membantah bahwa Pak Jokowi itu sempat berbicara dengan para relawan-relawannya soal kemungkinan mendirikan partai politik. Nama partainya adalah Partai Super TBK, bisa juga disebut dengan Partai Super Sangat Terbuka. Inilah yang kemudian sehari dua hari ini saya banyak sekali ditanyakan oleh kawan-kawan media, apakah Pak Jokowi serius mendirikan partai politik ataukah hanya sebatas membangun narasi-narasi bahwa sebenarnya Jokowi itu ingin memberikan satu perspektif bahwa sebenarnya partai politik itu harus modern, bahwa partai politik itu adalah satu institusi yang tidak boleh dimonopoli oleh elit-elit tertentu. Saya selalu mengatakan ke kawan-kawan media, Jokowi ini sebenarnya punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik. Coba tunjukkan ke kita apa yang kurang dari Jokowi. Tak ada satupun yang sebenarnya mengkonfirmasi Jokowi itu tak punya segalanya untuk mendirikan partai politik. Satu, tentu saja pengalaman politik Pak Jokowi jadi wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, menjadi presiden Republik Indonesia 2 periode, punya relawan, punya jejaring yang kuat, approval rating yang cukup tinggi, kinerja politiknya diapresiasi, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang paling penting, Jokowi itu kan adalah sebagai sosok yang sangat aktif melakukan belusukan-belusukan politik. Satu sikap yang sebenarnya sangat disukai oleh masyarakat. Karena harus diakui masyarakat kita secara umum sangat suka dengan pemimpin, dengan elit yang kalau dia cukup aktif mengunjungi masyarakat di bawahnya. Itulah yang saya sebutkan sejak awal bahwa sebenarnya Jokowi ini kalau kita bicara tentang infrastruktur, kalau bicara tentang suprastruktur politik, sebenarnya sudah memiliki segala-galanya untuk mendirikan partai politik yang baru. Itulah yang sebenarnya per hari ini publik itu nunggu kapan kira-kira Partai Super TBK Pak Jokowi ini akan segera dideklarasikan. Tentu di tengah bagaimana situasi politik kita yang sangat berubah cukup dinamis, misalnya per hari ini ambang batas parlemen itu bukan lagi 4% loh. Tentu setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, mungkin di kemudian hari akan ada ketentuan ambang batas parlemen itu bisa 3%, bisa 2,5% atau 2%, atau mungkin sangat 0%. Jadi kesempatan ini yang sepertinya membuat publik menunggu-nunggu bahwa sebenarnya siapapun di negara ini ketika mendirikan partai politik sangat mungkin dia nanti akan lolos ke parlemen. Apalagi pada setting bersamaan, kabar baiknya
soal ambang batas presiden, tentu hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi itu juga dihilangkan. Itu artinya apa? Kalau Pak Jokowi mendirikan partai politik yang baru, bukan tidak mungkin di 2029 Pak Jokowi juga bisa mengusung bagaimana calon-calon presiden nantinya yang akan berangkat dari partainya yang baru ini. Itulah yang sebenarnya mengkonfirmasi kenapa sebenarnya pada saat yang bersamaan publik itu menunggu kira-kira kapan secara eksplisit, secara definitif Jokowi dengan seluruh jajaran politiknya, Jokowi dengan seluruh kekuatan dan para relawan politiknya mendeklarasikan untuk mendirikan partai politik yang baru. Misalnya soal ambang batas parlemen yang sudah mulai turun, tidak lagi 4%, saat ini adalah zero threshold terkait dengan pencalonan presiden, adalah kesempatan bagi siapapun sebenarnya yang punya partai baru untuk berkompetisi dan menjadi kekuatan-kekuatan politik yang pastinya akan dipertaruhkan. Jadi itu yang sebenarnya ingin ditunggu oleh publik, karena itulah yang kalau kita mau jujur kan, setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, pembicaraan yang paling utama kira-kira kapan Jokowi itu ingin mendirikan partai politik. Karena ketika Jokowi dikaitkan dengan bergabung dengan partai politik tertentu, misalnya dikaitkan dengan Golkar, dikaitkan dengan Gerindra dan partai yang lain, Jokowi selalu mengatakan masih partai perseorangan. Jokowi juga selalu mengatakan partai super TBK dan seterusnya. Pernyataan-pernyataan yang sering dikonfirmasi oleh publik sebagai pernyataan yang sangat diplomatis, bahwa sebenarnya Jokowi masih sangat hati-hati dalam menentukan bagaimana langkah politiknya di masa-masa yang akan datang. Tapi satu hal, publik itu sebenarnya sangat menunggu apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, mendirikan partai politik yang baru. Sekali lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya. Selama 10 tahun sudah membuat Indonesia luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Ya, kalau mau jujur sebenarnya, kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu, Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas BLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit, dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu. Jangan cuma Jokowi aja yang kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya. Ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, hutangnya naik hampir 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu hutangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, kan Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Itu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa tol saja ya. Di zaman Pak Jokowi, 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi aja jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya.
sakitnya parah kalian. Cuma ya kami tahu karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Retret kedua terjadi di rumah Jokowi ketika beberapa kepala daerah seperti Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, dan Ahmad Lutfi mendatangi kediaman Jokowi di Sumber Solo. Kita tidak tahu apa isi percakapan di antara mereka, tetapi saya ingin katakan bahwa itulah retret kedua setelah retret yang pertama para kepala daerah di Akademi Militer di Magelang. Apa yang ingin disampaikan dalam fenomena ini adalah bahwa Jokowi itu adalah tokoh yang memang tidak pernah selesai. Ia adalah presiden yang ada di hati dan dicintai banyak orang. Tentu saja, sah-sah saja para kepala daerah ini mendatangi Jokowi. Saya ingin mengatakan, tidak ada settingan dan tidak ada pesan dan agenda terselubung dalam rangka mencari popularitas yang berlebihan. Dalam konteks ini, Jokowi pasti memberi pesan bahwa retret kedua di kediamannya, ia memberi nasihat bahwa kepala-kepala daerah harus mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran. Dalam konteks ini, maka para kepala daerah ini hendak memberikan ucapan terima kasih bahwa mereka telah didukung oleh seorang Jokowi sehingga mereka sukses di daerah masing-masing memenangkan kontestasi. Pada akhirnya, retret kedua ini bermakna bahwa semua itu dilakukan dalam rangka tugas yang lebih besar, yaitu mengabdikan diri pada rakyat dan nusa dan bangsa. Di Jakarta itu dilewati oleh 13 sungai, bukan hanya Ciliwung saja, 13 sungai. Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggerahan, Sungai Cipinang, Sungai Mokofat, dan lain-lainnya, 13 sungai. Yang dibuat bendungan ini adalah yang berkaitan dengan sungai yang terbesar, yaitu Sungai Ciliwung. Dibangun di atas, di Kabupaten Bogor, yaitu Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Ini waduk kering untuk menahan air. Tapi kalau airnya juga terlalu banyak, ya waduk ini juga nggak akan bisa menampung, sehingga mau tidak mau air harus keluar. Dan kemarin memang saya mendapatkan informasi memang intensitas hujannya di atas memang sangat tinggi sekali. Dan kalau yang di Bekasi itu kan beda sungai lagi. Di situ sungai yang lewat adalah Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas. Beda lagi. Memang Jakarta dan sekitarnya ini adalah tempat turunnya air dari atas lewat sungai-sungai yang tadi saya sebutkan. Dan saya kira kita sudah membangun Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, kemudian Sodetan Ciliwung, kemudian menormalisasi Sungai Ciliwung yang tinggal 16 kilo, yaitu memang harus segera dilanjutkan agar bisa mengurangi. Setelah Ciliwung rampung, masih ada sungai-sungai yang lain yang perlu dinormalisasi. Berarti ada 12 sungai lagi yang perlu belum itu baru urusan air dari atas loh ya. Masih ada lagi air dari laut yang naik setiap tahun kira-kira 8-12 cm. Sehingga diperkirakan di satelitnya NASA itu memang di 2050-an sepertiga dari Jakarta bisa terkena banjir yang dari laut juga yang dari atas. Bagaimana cara Tuhan melindungi orang baik? Yaitu ketika dia diserang banyak orang,
maka banyak yang datang untuk melindungi dan memagari. Saya bicara tentang Pak Jokowi. Semoga bermanfaat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah bertemu dengan relawannya untuk membicarakan gagasannya membentuk Partai Super Terbuka atau TBK. Jokowi mengatakan soal Partai Super TBK memang baru sebatas gagasan. Dalam pertemuan dengan relawan pendukungnya, Jokowi meminta tanggapan dari para relawan soal ide ini. Gagasannya itu menurut Jokowi telah diakomodasi oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Gagasan untuk membuat Partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan, tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodir oleh PSI yang kurang lebih menurut saya konsepnya hampir-hampir mirip tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI ya. Kalau kita bicara soal Pak Jokowi, nggak bisa dihalang-halangi bahwa orang satu ini, presiden kita yang ke-7 ini, sudah nggak susah membandingkannya dengan orang-orang biasa yang pernah jadi kepala negara bahkan di Indonesia ini. Karena prestasinya luar biasa. Masa kita nggak ingat, masa Pak Mahfud juga nggak tahu gitu kan? Iya kan? Apa yang nggak dilakukan Pak Jokowi? 1 bulan, 2 bulan dilantik sudah menyamakan harga BBM keluarga kita di Papua, ya kan? Yang selama 40 tahun lebih itu membeli harga BBM 10 sampai 20 kali lipat dibandingkan Jawa, membuat Trans Papua, mengembalikan Freeport yang 9% saham Indonesia menjadi 52%, Blok Mahakam yang 45 tahun dikuasai asing, Blok Rokan yang 90 tahun dikuasai asing, membubarkan Petral yang 1 hari untungnya 15 juta dolar itu, gitu kan. Nah, kalau kita benchmarking dengan Bu Mega, ya harus jujur. Kan harus ada pembanding. Bu Mega buat apa? 3 tahun jadi presiden dari lungsurannya Gus Dur, karena dapatnya pun kan ada catatan itu kan. Ya, videonya beredar di mana-mana kalau itu. Ngapain apa yang terjadi? 3 pulau lepas, ya, Simpadan, Likitan, satu lagi saya lupa. Iya, terus Blok Tangguh lepas, katanya punya potensi ekonomi 500 triliun per tahun. Apalagi Indosat lepas, terus BLBI dengan catatan. Apa ini prestasi seorang negarawan? Ya saya pikir enggak, karena memang konsennya cuma pada kekuasaan. Ini juga sekarang nyamuknya ini kan karena kekuasaannya lepas gitu kan. 2 periode dipegang Pak Jokowi, 10 tahun leha-leha tiba-tiba kaget karena Pak Jokowi keluar dari PDIP. Karena ya yang memang dibuat seperti itu kondisinya, begitu lepas kok mutung gitu. Dulu Pak Jokowi dari PDIP dikuyok-kuyok, dibilang kasihan kalau nggak ada PDIP. Sekarang kan dibalik, kasihan di PDIP kalau nggak ada Jokowi kan gitu. Itu kan kenyataan. Sekarang ini kan kenyataan. Jadi nggak bisa dipungkiri gitu. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.